Seorang wanita dicurigai sebagai mata-mata karena telah menyelinap di dalam truk mereka. Sang letnan menginterogasi dan wanita itu mengaku bahwa dia ingin mencari suaminya yang seorang komandan Soviet. Tiba-tiba terdengar suara pesawat yang ternyata dua pesawat tempur Jerman datang dan langsung membombardir pasukan mereka. Salah satu prajurit berusaha untuk melindungi wanita itu dan membawanya ke tempat yang aman. Namun sayangnya dia terkena tembakan oleh pesawat Jerman. Para prajurit yang lain berusaha untuk membalas serangan, tetapi semuanya itu sia-sia. Dua pesawat tempur Jerman terus menembaki mereka hingga akhirnya banyak prajurit yang gugur dan sang letnan yang terluka parah. Sementara wanita itu bangkit dan dia mendengar pesawat itu akan menyerang lagi, sehingga dia mengambil senapan salah satu prajurit dan mulai menembaki pesawat itu. Dia melepas tembakan yang membuat sang letnan terus memandanginya. Setelah beberapa kali melepaskan tembakan, akhirnya dia berhasil mengenai pesawat itu. Bersamaan juga serangan itu berhenti dan menyelamatkan sang letnan. Pesawat itu pun hilang kendali sebelum akhirnya hancur menghantam dataran. Sementara pesawat rekannya memutuskan pergi. Wanita ini menjalani pelatihan pertamanya sebagai seorang sniper. Dia bersama para wanita yang terpilih dibimbing oleh seorang kapten untuk menjalani pelatihan. Mereka mulai latihan menembak target setiap harinya, melatih ketahanan fisik sampai teknik merangkak di tanah sambil membawa senjata. Mereka juga dilatih teknik menyerang musuh dan bermanuver agar mereka tidak terlihat. Sampai akhirnya mereka diuji lagi dengan menembak target dengan tenang. Semua para wanita berhasil menembak target tepat sasaran hingga akhirnya mereka dinyatakan lulus dan langsung dikirim ke medan perang. Setibanya di sana, seorang komandan marah-marah karena mengirim para wanita ke tempat itu. Namun setelah dijelaskan bahwa mereka adalah para penembak jitu, seorang komandan hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka. Bahkan para prajurit senior itu merasa bingung karena seharusnya seorang wanita melahirkan bukannya berperang. Hingga akhirnya pasukan Jerman tiba dan para prajurit bersiap menyambut kedatangan mereka. Tank pasukan Jerman langsung membombardir parit mereka yang membuat salah satu wanita malah ketakutan. Sniper wanita ini membangunkan rekannya yang sedang tertidur. Dia ingin memberitahu bahwa komandan musuh sudah terlihat, tetapi itu bukanlah target dari misi mereka, sehingga dia menyuruh rekannya untuk jangan dulu melepaskan tembakan. Tidak lama lagi dia melihat sebuah motor datang dan disusul sebuah mobil. Ternyata itu adalah targetnya yang merupakan seorang jenderal, tetapi mereka tidak mendapatkan posisi yang pas karena bidikannya selalu terhalang. Dia mendapatkan ide agar rekannya menembak penghalangannya dan disusul dia yang menembak sang jenderal. Setelah misi selesai, mereka segera pergi dan berlari. Sang kapten dan rekannya datang menemui mereka. Para tentara Jerman tidak tinggal diam dan mereka mengirim pasukan untuk terus memburu para sniper itu. Mereka bersembunyi di sebuah parit dan berpencar untuk memberi perlawanan. Namun salah satu dari mereka terkena tembakan yang membuat sang kapten terpaksa meninggalkannya. Di dalam pelariannya, sang kapten juga terkena tembakan dan langsung tewas di tempat. Kini mereka hanya tinggal berdua dan berusaha memberi perlawanan. Tiba-tiba rekannya ini juga terkena tembakan dan kini hanya tinggal dia sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Wanita itu ditangkap untuk diinterogasi, tetapi dia menjawab dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka, sehingga sang komandan memerintahkan untuk memanggil seorang penerjemah. Ternyata sang penerjemah itu adalah suaminya, si wanita yang memilih bergabung menjadi perwira Jerman. Hal itu membuat sang istri terkejut dan dia mencurahkan kekesalannya menggunakan bahasa mereka, tetapi sang perwira tetap tenang dan mengatakan bahwa wanita itu tidak mengetahui apapun karena dianggap tidak berguna. Sang komandan memilih untuk langsung menghabisinya. Tiba-tiba dia mempunyai rencana lain yang membuat suaminya itu mengambil tindakan dan merebut senjatanya. Dia mengancam akan membunuh sang komandan dan sang komandan memerintahkan para anak buahnya untuk jangan melawan. Dia membawa sang komandan dan juga istrinya menaiki mobil hingga akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Ternyata mobil mereka dikejar oleh para anak buahnya yang langsung menembaki mobil mereka. Wanita itu mencoba memberi perlawanan tetapi dia malah terkena tembakan. Beruntung di sana banyak pasukan partisan yang membantu mereka karena mengenali mereka. Pada akhirnya sang komandan ditangkap dan pasukan partisan meledakkan pasukan musuh yang mengejar mereka.